Allahu Akbar. Masya Allah, Saya Masya catat. Allah, Masya Allah. Dinda Dan- Abu Hadid, sabar Dinda, Ya, sabar. di belakang saya kan ada bang itu kumpulan Bible. Saya menjelaskan dari sana juga. Gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Memang saya jarang masuk ke komal diskusi, tapi saya menggunakan pribadi saya supaya bisa mencontohkan kepada teman-teman di sini. Karena jika saya berdiskusi di sini ada kayak pergesekan-gesekan gitu kan, makanya saya hanya dengan tingkah laku saya bagaimana yang bisa dicontohkan pada teman-teman Kristen. Kemudian mereka bertanya kepadaku, kok kamu seperti ini? Dari situlah saya membuka begitu bang. Baik, Dan Masya Allah. kemudian Mbak Ita pun seperti itu. Dinda Adon, Ayo. mohon izin saya naikkan adik kita, saudara kita Abu Hadid untuk mendoakan Boleh. beliau nanti ya. Boleh. Masya Ya. Allah. Aku kenal juga kok sama Abu Hadi. Allahu Akbar, Ustaz. Masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salam kenal buat Mbak Queen of Shadow. Ita, Mbak Ita. Salam kenal juga. Oh Mbak Ita. Iya, Masya Allah. Dinda Abu Hadid nanti doakan beliau ya. Insya Allah, Insya Allah. Oke. Dinda Ita, Masya Allah. Jadi kita yakin nih syahadat kita sama-sama nih. Iya. Allahu Betul. Akbar. Masya Allah. Ada tutup kepala mungkin di situ? Apa entah ada apa gitu? bentar. Bentar. Ustadz Abu, open cam dong. Nggak boleh nyanyi ntar. Subhanallah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Dinda Ita, sebelum kita prosesi syahadat, saya ingin mendengarkan dari lisan adik saya ini mengakui bahwa yang selama ini kan Kristen tuh ya, di Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Berani nggak mengucapkan di depan umum ini kalau Yesus itu hanyalah makhluk ciptaan Allah? Coba, Berani. coba. Kita mau dengar. Makhluk itu ciptaan Yesus, Allah. Yesus adalah makhluk ciptaan Yes. Allah. Yesus Coba. adalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sebuah iman ya, ini keyakinan, tidak boleh diganggu gugat, ini kepercayaan seseorang. Tidak boleh ada yang mengintervensi, karena itu ikhlas tanpa ada paksaan. Oke, satu telunjuknya, simbol tauhid kita satu Tuhan berbeda dengan yang lain. Ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi, Aku bersaksi. aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Masya Allah, Subhanallah. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, kita saksikan pada pagi hari ini untuk waktu Indonesia, di tengah-tengah kita ada saudari kita dari
Kristen Protestan yang menyatakan imannya untuk memeluk agama Islam, ya, dengan penuh keyakinan, dengan proses berfikir lewat bimbingan adik kita Adon. Adon ini Masya Allah luar biasa adikku. Di awal perjumpaan kita tadinya kita saling kenal, antum begitu luar biasa memperhatikan para apologet, tidak jarang membantu para apologet di Indonesia, sampai pada akhirnya turun tangan sendiri untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang membutuhkan pencerahan tentang Islam. Dengan kesederhanaan, keterbatasan ilmu, antum bisa membimbing saudara-saudara kita. Ini bukan hal sepele, membimbing mereka dari jurang kekekalan di dalam api neraka menuju kepada jannah. Masya Allah, subhanallah. Kiranya Allah melindungi antum, kiranya Allah memberikan maghfirah, petunjuk, hidayah, meskipun jauh di luar sana, tapi hatimu tetap ada di Indonesia. Teruslah Amin. berjuang, ya, Amin. sampaikan kebenaran meskipun dengan pola yang sederhana. Masih banyak adik-adik ita-ita yang lain di luar sana yang butuh, ya, butuh kita untuk mencerdaskan anak bangsa ini kembali kepada fitrahnya, memeluk agama yang hakiki. Demikian dari saya sementara, saya serahkan kepada Dinda Abu Hadid. Doakan adik kita ini semoga beliau istiqamah dalam menjalankan Islam, menjadi tokoh yang baik, keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Silakan Dinda Abu Hadid. Kita sama-sama berdoa, ya. Semoga Mbak Tita ini, Kak Tita ini istiqomah di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Jadi orang kalau sudah meluk Islam itu pasti hatinya lapang, hatinya lega, hatinya plong. Ya, karena pasti udah dekat dengan penciptanya. Seibarat antara kita dengan pencipta kita itu ada dinding pemisah berupa cermin. Ketika kita melakukan kemaksiatan, maka cermin itu ditumbuhi lumut. Berbuat dosa lagi ditumbuhi lumut. Semakin banyak dosa semakin berlumut cermin ini, sehingga kita tak mampu melihat keberadaan Tuhan yang benar, karena cermin itu kemudian tertutup oleh lumut. Orang yang bersyahadat itu lumutnya berguguran seketika, rontok, sehingga hatinya menjadi plong, hatinya menjadi bersih. Ringan tangannya kemudian untuk belajar, ringan kakinya kemudian untuk belajar, ringan badannya untuk belajar. Kenapa? Karena hatinya lagi bersih, dekat kepada penciptanya. Al-Quran tadi mengatakan, wa fi anfusihim, aku dekat. Aku memberikan kemudian pengajaran kepada mereka bahwa aku mengetahui tentang apa yang kau bisikkan, dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Dan aku membuktikan bahwa aku ada melalui dirimu sendiri. Cermin tadi bersih jadinya. Begitu juga kita umat Islam ini yang sudah Islam dari sejak lahir.
Ketika kita melakukan kemaksiatan, cermin itu tersentuh oleh lumut. Semakin banyak kita berdosa, semakin kotor cermin ini, sehingga kita tidak melihat Allah. Apa yang terjadi setelah kita tidak melihat Allah? Kita berani melakukan maksiat, mencuri, merampok, membunuh, berzina. Karena kenapa? Karena kita tidak melihat Allah. Maka kita berani melakukan kemaksiatan. Tapi orang yang cerminnya bersih, untuk mandi dalam keadaan bugil saja malu. Karena merasa Allah melihatnya. Cerminnya bersih. Sehingga mau melakukan maksiat takut kepada Tuhannya. Karena Allah itu maha melihat. Tetapi orang yang seperti ini, mau ditimpa dengan musibah, mau difitnah, mau dihujat, apapun itu, tetap dia tersenyum. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Tidak pernah lemah di dalam berpijak. Gak pernah kemudian dia rapuh di dalam berpendapat. Nah inilah ya, sebagai seorang mu'alaf, adik Ita, kamu lagi bersih, cerminmu lagi bersih. Jaga cermin itu. Perindah cermin itu dengan ibadah. Bingkai cermin yang memisahkan antara makhluk dan halik. Ya Rab, begitu adik ini menyebut Ya Rab, Ya Allah, seketika Allah melihat. Karena tak ada noda. Minta kepada Allah, berbicara kepada Allah, sampaikan. Kan Al-Quran menarasikan surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, mengatakan apa? Aku mendengarkan bisikan hambaku, bisikan kalbu hambaku. Jadi apa yang kita bisikkan dalam hati, ngobrol sama Allah. Ya Rab, aku butuh bimbingan. Ya Rab, kuatkan aku ya Allah. Kuatkan aku ya Allah. Nah, sehingga dalam kaidah berislam, dalam prosesi ilmu tasawuf atau makrifat, ini ketinggian tapi dasar. Kita umat Islam itu diminta selalu beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Untuk membersihkan, meruntuhkan cermin kita yang sudah ada bintik-bintik lumut. Makanya koreksi diri pada saat kita ingin tidur, kita koreksi, hari ini saya berbuat dosa apa ya? Oh, tadi saya sedikit agak menyinggung perasaan si fulan. Istighfar. Sehingga bersih lagi cermin tadi. Kalau orang bermaksiat, menumpuk cermin itu, sehingga dia lupa kalau Allah itu ada. Saya kira begitu sebagai pengantar sederhana dari saya. Mudah-mudahan saudari kita ini Ita bisa istiqomah dan keturunannya kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, dan langkahnya beliau ini dijadikan sebagai contoh untuk saudara-saudara kita non-muslim yang lain. Karena saya yakin sekali banyak saudara saya non-muslim yang juga ingin bersyahadat, tetapi banyak hal yang merintangi. Takut sama harta, takut sama keluarga, takut diusir, takut diungsikan, takut bla 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 bla, karena takut. Tapi percayalah, selama Anda masih ingin menerima kebenaran dari kaidah-kaidah ajaran Islam, maka ketakutan Anda itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Ada hati yang kemudian Allah titipkan untuk dibersihkan selalu. Saya kira begitu. Mungkin ada masukan, silakan, waktu dan tempat kami berikan. Terharu aja. Silakan Dinda Adon, ada yang mau disampaikan mungkin? Iya, aku ngasih tahu aja jamaah yang bawah, yang di bawah ya. Jadi kami, saya dan Kak Ita itu berada di Amerika. Jadi kalau ada sampai yang bilang Kak Ita kesini mau cari koin, Anda salah besar, salah besar. Justru Anda yang mengetik itu, yang mengetik di situ, itu kekurangan, sangat kekurangan dibandingkan kepada saya dan Kak Ita. Betul. Saya bekerja di sini, Kak Ita di sini. Betul. Tidak kekurangan dalam ekonomi. Jangan salah berpikir ya. Jika kami kekurangan koin, no, sama sekali tidak. Tapi Kak Ita kesini karena apa? Karena dilembutkan hatinya, dibukakan akal sehatnya, dibukakan itu. Karena apa? Dia mau menerima apa yang saya berikan, yang saya berikan pada Kak Ita. Ini seperti ini. Ini bukti-buktinya. Ini buktinya. Kemudian dia mau menerima. Kalau yang di bawah ngetik itu ketikan-ketikan bilang Kak Ita kesini butuh koin, salah besar. Salah besar, Anda salah besar ya. Saya lempar koin. Nah, tuh.
Sangat besar. Tidak ada apa-apanya yang ngetik itu. Oke. Masya Allah. Iya, beliau ini pejuang-pejuang ya untuk negara kita ini juga. Mereka teman-teman yang berkarya di luar sana sebagai seorang profesional, ya baik Adik Adon maupun Dinda Ita, mereka ini adalah pejuang. Mereka ya beda levelnya dengan kita. Alamak, kita mah recehan, mereka mah mereka ini penumpuk dolar kawan-kawan. Ya Allah ya Karim. Jangan kebiasaan lama. Lihat, silakan. Jangan kebiasaan lama dibawa. Saya bisa melakukan itu. Masya Allah. Ya Bang Zuma izin Allahu Bang. Akbar. Tadi Siap. apa yang Bang Zuma sampaikan ya, bahwa ketika kita membeli sebuah produk tentu ada namanya manual book. Ya, Manual book inilah yang membantu kita memahami apa yang kita beli, apa yang kita akan fungsikan, ya kan? Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 Allah telah sampaikan itu kepada orang-orang terdahulu. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir." قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Wahai ahli kitab, kata Allah, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaan ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan dia ke jalan yang lurus. Alhamdulillah, kita telah memanfaatkan manual book yang Allah berikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Yang menjadi asbab adalah dengan hadirnya saudara-saudara kami, guru-guru kami di sini, Bang Zuma, Bang Adon, sehingga petunjuk itu tersampaikan kepada kita melalui sebab yang telah Allah tetapkan. Ini terjadi bukan karena ada kesengajaan, ini terjadi bukan karena ada perencanaan. Ini semua terjadi biiznillah, atas izin Allah, atas kehendak Allah. Maka satu hal yang perlu kita camkan bersama adalah kita tinggikan segala puji-pujian hanya kepada Allah. Karena tanpa izin dari Allah, ini semua tidak akan terjadi. Maka sebagai seorang yang meyakini adanya Tuhan, orang yang mengakui bahwa Tuhan itu telah memberikan peringatan dan larangan, maka tentu panduan kita adalah kitab suci. Bukan kita belakangi kitab suci itu. Tafadhol abangku, Bang Zuma. Masya Allah, luar biasa ilmunya. Ini ada Bunda Rahmat. Assalamualaikum Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Abu, Bang Adon, Bunda Queen, Masya Allah. Ini sudah bersahadat, Gurunda? Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Selamat datang, Bun. Ada Bunda bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adon. Mbak Ita di mana? Di Amerikanya. Saya di LA, Mbak. Aku di Michigan. Oh, di Michigan. Oh, we went Michigan long time ago. Bagus. Mayornya orang Islam ya? Di Michigan enggak? Itu di New Di York Detroit ya? Di mana? Aku nggak tahu lah.
Yang baru Ada tadi mayor New orang York. Islam di sana. Aku Yang baru New York. Bukan, yang udah jadi, udah jadi. Oh, yang udah jadi. Tapi saya lupa kotanya. Either mayor atau kongres. Rasanya mayor itu. Ya mudah-mudahan lah makin berkembang. amin, amin. Aku boleh pamit nggak? Boleh. Oh, selamat. Ya, silakan. Terima kasih ya. Istiqomah ya. Ada apa-apa nanti langsung komunikasi aja dengan Dinda Adon. Iya, iya. Aku mau ngucapin makasih semuanya ya, udah Ya. Sama-sama. bimbing. Semangat Di ya. jalan. Semangat ya. Ya. Masya Allah. Kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Masya Allah. Aku turun ya. Buat saya bicara. Ya, makasih. Kasihan yang Islam yang masuk. Oke. Saya kesini karena saya merasa kasihan dengan orang yang mualaf ini. Karena pasti dia tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Tentang dongeng-dongeng yang dalam Al-Quran. Tentang Injil palsu. Tentang kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. Yang bertentangan dengan sains. Dan segala macamnya gitu. Dia masuk dalam keadaan buta pastinya. Kalau pastinya. Karena kelihatan tadi nggak tahu apa dia tentang Islam. Atur napas Dan dulu ini- bang, atur napas jangan kayak orang keburu-buru gitu, santai, relax, Ya, kebetulan ya, kita masih di jalan. relax. Jadi tadi, maksud saya gini, bagaimana? Oke, sekarang semua sekarang ini, Ya, bagaimana saudara menurut Anda Riyandi ini fakta? Kristen apa, Protestan atau Katolik? pasti Protestan dong, pasti Kristen dong. Iya, Jadi Protestan. gini, ya, Sabar dulu, untuk sabar ibu dulu, itu sudah Bang. jalan ya, sudah keluar ya. Sabar, Ibu itu sudah keluar. sabar dulu bang. Setiap kita itu punya pilihan, ya kan ya. Kami berislam, Islam dibawa oleh Nabi kami, Nabi Muhammad. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kami Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Protestan ini dibawa oleh siapa bang? Kalau boleh tahu? Protestan adalah salah satu bagian dari kekristenan. Enggak, saya tanya. Yang awalnya, sebentar, kamu diam dulu, kamu diam. Saya jawab ya. Yang saya tanya, Saya jawab, Protestan saya jawab. ini Oke, kamu diam, diajarkan supaya oleh siapa saya gitu loh jelaskan. bang? Iya silakan. Diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri lewat Alkitab. Ya silakan Anda tunjukkan di dalil mana Ya. tertulis Protestan di ajaran Jadi gini, Yesus. Silakan. baik, saya jelaskan Iya, ya. iya. Kami awalnya kami Katolik, tapi kemudian ada masalah dalam Katolik Kalau saat Katolik itu. lagi siapa lagi yang Lalu mengajarkan kemudian, itu? sebentar dulu, kemudian dulu. Protestan belum Lalu selesai. kemudian, Muncul lagi Katolik. Sebenarnya pertanyaan ini yang tidak saya penting. tanya, Saya yang ingin- mengajarkan agama saya ingin bertanya Protestan, tentang- saudara. ini sebenarnya tidak penting masalah ini, masalah penting, masalah harus, intern. harus. Sebenarnya yang penting ya tadi yang saya Harus, bicarakan harus, tentang harus. bagaimana fakta Jelaskan dongeng-dongeng dan Jelaskan Injil palsu, dulu. Protestan dongeng-dongeng dan ini- Injil palsu yang masuk dalam Al-Quran itu yang sampai Protestan itu yang jadi ini poin saya. siapa yang ngajarin? Kalau masalah dia jadi Itu Tuhan dulu. Yesus lewat Alkitab. Ya, tolong tunjukkan Dia- dalilnya di mana Yesus mengajarkan Di antara- Protestan. Kami tunggu ya, silakan. Kami dengar ya, Protestan ini kita dulu Katolik, tapi kemudian ada masalah dalam internal Katolik, kemudian kita memisahkan diri dari Katolik. Yang saya Jadi sebenarnya- minta, di mana dalilnya Yesus Nggak, mengajarkan Protestan? Itu yang saya minta. Lo enggak masalah karena Tuhan Yesus Loh, tidak bukan membawa masalah agama. atau tidak Tuhan masalah. Yesus- Yang saya minta Tuhan Yesus dalil tidak- di siapa mana mengatakan Tuhan- Yesus mengajarkan Siapa- Protestan. Siapa yang mengatakan Tuhan Yesus bawa agama? Enggak ada Tuhan Yesus bawa Kalau agama. begitu nggak ada. Protestan ini ajaran siapa? Ajaran Tuhan Yesus. Nah, Apa di yang mana kami Yesus Katolik? mengajarkan Protestan? Dalam Tadi katanya Alkitab, nggak ngajarkan, Injil, sekarang Yesus. Injil adalah Injil ajaran Tuhan Yesus. Bukan. Saya nggak nanya itu. Kami percaya Saya nggak nanya percaya itu, Injil. saudara. Kami Saudara, percaya saya Injil. tidak tanya itu, Nah, saudara. sekarang Saya bertanya Kamu siapa yang sekarang- ngajarin Protestan? kamu sekarang merubah topik. Saya akan tadi bertanya tentang Siapa yang ngajarin Protestan? Saudara saya tadi Yang- dari yang mengajarkan Protestan adalah pindah ke Islam karena Islam para diajarkan Injil, oleh Al-Quran. Injil, Nabi Muhammad Injil yang mengajarkan mengajarkan kepada kami. Islam. Bahkan Yesus Kami adalah percaya juru Injil. Islam. Yesus disebut juru selamat. Selamat Kami itu percaya Islam. Injil Bahasa yang Ibraninya salam. dibagikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sekarang percaya saya Injil. bertanya, Protestan kami ini percaya ajaran Injil. siapa? Ajaran Tuhan Yesus Saudaraku, sendiri tenang. lewat Injil. Ya, di mana? Ajaran Di Tuhan mana sendiri. Yesus pernah mengajarkan Protestan? Sebutkan Nah, dalilnya. Ini
Inilah salahnya kamu. Kamu berpikir bahwa Tuhan Yesus membawa agama. Tadi kamu yang mengatakan, yang mengajarkan Protestan Yesus. Oke, di mana Yesus? Di mana Yesus ajarkan Protestan? Tuhan Yesus membawa keselamatan. Di mana Yesus mengajarkan Protestan? Dia membawa agama, dia membawa. Tidak ada nabi yang membawa agama. Tadi katanya Yesus yang mengajarkan Protestan. Sekarang Yesus tidak bawa agama. Tapi tidak nabi yang bawa agama. Anda turun aja. Anda sakit. Saya kamu turun. Iya, Anda turun. Anda istirahat dulu. Kamu takut, kamu panik kamu. Iya, saya takut sama orang bodoh. Saya takut sama orang bodoh. Jangan sampai kebodohannya juga lari ke saya nanti. Nggak butuh saya orang bodoh. Iya. Gitu. Lanjut Indah dan lanjut. Inilah contoh orang yang tidak mau membuka hati. Ini bukan diskusi. Seperti ini itu bukan diskusi. Kalau diskusi itu berdasarkan data. Ya, jadi saya berdiskusi dengan Kak Ita, ya, berdiskusi dengan Kak Ita juga. Oke, kamu mau diskusi dengan saya, mari diskusi. Tapi kita menggunakan data, gitu, bukan asumsi. Saya menunjukkan data. Ayo, mari kita belajar. Aku sudah belajar Bible, kamu belajar Al-Quran. Tolong, kalau misalnya kamu menemukan kesalahan dalam Al-Quran, oke, jelaskan kepada saya, gitu. Kita berdiskusi yang baik, bukan seperti ini. Disuruh nunjukin di mana Yesus ngajarin Protestan di mana? Nah, jawabannya apa? Ini bukan diskusi namanya. Iya. Gitu. Dikit Bang Adon. Kan tadi Bang Zuman nanya itu. Dia jawab sendiri kan. Nah, sekarang karakteristik mereka ini Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya orang-orang kafir itu tilka amainiyuhum. Mereka itu cuman apa ya? Berangan-angan, berasumsi, tapi tidak bisa membuktikan. Nah, makanya Allah bilang qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana burhan, mana buktimu jika kau benar. Jika benar Yesus yang mengajarkan kepada kalian tentang Protestan, tentu ada manual booknya. Di mana di manual book halaman berapa yang di mana Yesus mengajarkan tentang hal itu, tentang Protestan? Nggak ada. Inilah kenapa orang-orang Kristen itu selalu gagal ketika berdiskusi dengan Muslim. Sebab Muslim punya pegangan, yaitu kitab suci Al-Quran. Sementara mereka tak punya pegangan. Satu contoh lagi nih, saya mau kasih tahu. Orang Yahudi atau Judaism, kita tahu mereka punya beberapa kitab. Ada Torah, ada Mishnah Torah, ada Talmud, ada Targum. Islam punya Al-Quran, punya hadis, punya kitab tafsir, ya, dan kitab-kitab lain. Tapi Tuhan kita satu, mereka kitab satu, Tuhannya banyak. Nah itu bedanya, coba lihat. Harusnya mereka lebih banyak kitabnya dibanding kita. Sebab apa? Kami hanya menjelaskan tentang tauhid, keesaan Tuhan, dengan berbagai referensi yang itu datang daripada Tuhan itu sendiri. Tapi mereka kitab cuman satu, Tuhannya banyak. Gimana tuh Bang Zuma? Kita kitab banyak, Tuhan satu. Mereka kebalik, kitab satu, Tuhannya banyak. Makanya tantrum gitu. Ya, itulah benar yang Adinda saya sampaikan, bahwasanya mereka ini ditantang oleh Allah. Tunjukkanlah kebenaranmu jika kamu memiliki kebenaran itu kan. Kita minta, siapa yang mengajarkan Protestan? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Protestan? Yesus tidak mengajarkan agama. Apa sih? Nah, ini silakan Dinda Adon dilanjutkan tadi, bagaimana tarekat jalan yang antum tempuh sampai saudara Kristen Protestan ini mampu mendapat hidayah, dan bagaimana pola dia menerima, tidak seperti tadi kesurupan karena terlalu banyak makan tikus, ya mungkin sampai dia kayak begitu. Silakan Dinda, silakan. Iya, jadi awalnya itu kita berbicara sebenarnya biasa aja gitu, berbicara tentang kabar ataupun apa gitu ya, bercakap-cakap. Kemudian kita masuk lah gitu, saya tanya, sebentar, mohon maaf, kamu Islam atau bukan gitu? Kamu Muslim atau bukan? Oh bukan, saya Kristen. Oh begitu. Tapi sejak kapan kamu tuh mengenal Kristen gitu? Oh saya tuh dulunya Islam begitu, tapi berpindah. Apakah kamu tuh mengetahui bagaimana ajaran Islam yang benar gitu? Tidak, karena memang tidak dibekali dengan ilmu-ilmu di dalam Islam itu. Kemudian dia ke lingkungan yang Kristen gitu.
karena kesini udah lama kan, udah lama begitu. Kemudian ketemu dengan saya berbicara, oke, kenapa kamu itu ke Kristen? Baik, karena ketika dia masuk ke gereja katanya dia ada ketenangan, cuma itu. Iya. Apakah kamu pernah masuk ke masjid dan mendapatkan ketenangan? Saya nggak pernah masuk ke masjid. Nah itulah, jadi beda. Coba kamu masuk ke masjid. Tapi kan saya Kristen. Oke, mari kita berdiskusi. Kita berdiskusi berdasarkan apa? Berdasarkan kitab suci. Ayo. Kitab suci itu tidak akan pernah bohong. Kitab suci itu adalah firman Tuhan yang tidak akan pernah salah. Begitu. Kemudian saya menunjukkan di sini catatan-catatan Bang Yuma yang sering saya baca itu. Ini Bang, saya catat. Bang Yuma bilang apa seperti itu, saya catat di sini. Banyak sekali catatan saya dan saya bacakan kepada dia. Bentar. Ini sangat berguna sekali ketika kita berbicara dengan saudara-saudara Kristen. Yang Bang Yuma bilang gini, ajaran Yesus ini ya. Siapa orang yang belum mati sebelum melihat kerajaan Allah? Kerajaan Allah apakah sudah datang? Belum. Orang yang hadir pada saat itu apakah masih ada? Ya, masih ada yang hidup? Masih. Siapa? Yaitu Yesus. Itu saya catat di sini Bang. Banyak sekali. Itu. Sampai selesai saya mencatatnya Bang. Kemudian saya baca ini contohnya. Dan saya membuka ketika coba saya bacakan ini misalnya di Mazmur 91:16. Buka Mazmur, saya jelaskan di sini. Kemudian selanjutnya seperti itu terus. Ketika dia tanya, saya bisa menjawab dengan catatan-catatan saya. Tuh. Walaupun dengan catatan, tapi yang jelas benar. Dan itu ada dalam Bible. Oke, kalau kamu tidak percaya, kamu sambil buka Bible kamu. Maupun itu online atau di Google, di fisik ataupun di handphone. Oke, mari kita buka. Dan itu benar. Adanya benar seperti itu. Makanya dia terbuka. Gitu. Kalau saya tidak mencatat dan saya tidak belajar, saya tidak bisa menjelaskan. Maka dia akan tanya pun saya kebingungan. Begitu. Ya meskipun saya hanya sedikit, tapi dengan saya menjelaskan yang sudah saya terima, maka gugur kewajiban saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Begitulah Bang. Saya mencatat apa yang dikatakan Abang itu. Ya baik, misalnya saya ketinggalan ya saya kembali ke YouTube-nya kan ada di situ. Saya mencatat di YouTube-nya Abang. Gitu. Matius 16 itu ya. Nomor 28. Ya yang dari Lukas 9:27 itu. Iya. Kemudian 9 betul. Ya. Ada sampai, dua. Saya sampai terakhir Bang. Sampai mana itu? Sampai yang di iblis itu. Tidak ini. Sampai ada yang ini, Yesus bukan Kristen. Yesus bukan Kristen dengan Yesus bukan Kristen berarti Kristen ini bukan ajaran Kristen Yesus. Dengan Kristen ini bukan ajaran Yesus, maka orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus sesungguhnya mereka adalah serigala yang menyamar sebagai domba. Itu yang terakhir. Ini ada beberapa lembar yang di sini saya catat perkataan Bang Yuma. Begitu. Saya terangkan dari situ. Kemudian saya menjelaskan Yesus itu kalau Yesus itu Allah, apakah dia itu Maha mengetahui? Tidak. Contohnya ada di sini. Saya mencatat juga. Nah, inilah gunanya kita belajar. Kita belajar dari Bang Yuma. Saya memang tidak pernah, jarang sekali saya naik ke komal diskusi ini Bang. Karena saya ingin udahlah saya di ini aja. Langsung aja ininya. Menjelaskan langsung kepada orangnya. Saya ketemu orangnya ataupun telepon begitu. Tuh. Audisi aja Bang, kita audisi Bang Adon. Audisi apa itu? Audisi itu. Iya. Audisi. Bentar. Jadi teman-teman pun ini ya, tolong misalnya Bang Yuma lagi berbicara apa yang itu dianggap penting dicatat. Kalau misalnya tidak bisa mengikuti di YouTube-nya. Di YouTube-nya Abang bisa di replay dari situ. Kita bisa mencatatnya
gitu. Itu yang saya pelajari. Banyak kok di sini. Allahu Akbar, Masya Allah. Andai saudara-saudara kita non-muslim juga begitu, wah luar biasa kalau mau belajar. Sayangnya kebanyakan mereka lebih tinggi ego daripada keinginan untuk belajar. Silakan, Dek. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, jika Tuhan jadi manusia, manusia jadi apa, Bang? Manusia jadi heran. Saya jawabnya lain. Apa itu? Manusia jadi nyemot. Nah, Atau dibalik. Kalau manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi apa? Tuhan jadi banyak. Nganggur. Lanjut. jangan pagi-pagi jangan godain Bang Zuma dong. biar ini aja mencair aja. Kayaknya tadi kayak ini diimpus. Cek, kenceng sekali pun. Cek. Di Jakarta. Nah, gini Bang, aku menjelaskan juga lebih logis mana antara Tuhan itu satu atau Tuhan itu tiga gitu loh. Saya menjelaskan itu. Ini catatan juga. Kemudian gini, siapa Tuhan kamu sekarang? Mengapa Yesus kok sering disebut oleh orang Kristen yang sering diagung-agungkan daripada Tuhan Bapa itu sendiri ya? Sehingga jurang pembeda antara umat Islam dan Kristen itu ada di Yesus. Jika Tuhan itu ada satu, sekarang pertanyaannya, siapa Tuhannya itu? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tiga. Sedangkan secara logika Tuhan itu ada satu. Karena lebih logis. Nah, jurang pembedaan di itu ada di Yesus Kristus alaihissalam. Apakah dia seorang nabi saja ataukah Yesus itu adalah Tuhan? Jadi begini, catatan yang saya ambil. Mari kita menggunakan logika, akal berpikir kita yang logis, dan kita harus mengetahui siapa Yesus Kristus yang sebenarnya, yaitu dari Alkitab. Kita buka Markus pasal 11 ayat 12 ya. Judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus. Bang Adon ehonya terlalu tinggi, Bang Adon ehonya. Berarti pakai mic ini aja. Nah, pakai mic ini aja ya. Jelas? Nah, bagus. Oke, jelas. Oke. Karena yang pakai headset, yang nggak pakai headset, pakai ini nggak jelas. Bang Adon, sebelum diterusin Bang Zuma, itu minta tolong moderatornya yang kira-kira menghujat di bawah mungkin di mute aja ya, agak annoying sedikit ya. Sadis omongannya. Lanjut. Oke. Gini, yang judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Misal diganti kata Yesusnya, maka akan tidak logis dong. Gitu. Karena apa? Tuhan merasa lapar berarti, ya kan? Apakah Tuhan itu lapar? Tidak. Aku menjelaskan seperti itu. Kemudian di Markus 11:13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba, di situ ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Markus 11:13. Maka katanya pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Dapat disimpulkan, 1. Yesus itu lapar. Segala sesuatu yang lapar itu berarti bukan Tuhan. 2. Yesus itu tidak tahu kalau tidak ada buahnya. Segala sesuatu yang tidak maha tahu berarti dia bukan Tuhan. Karena jika Yesus itu maha tahu, ini pohon berbuah atau tidak, sudah tahu dari jauhan. Dia sudah tahu ini pohon berbuah atau tidak berbuah. Kemudian Yesus lupa. Yesus tidak tahu musim buah apa, musim buah ara. Segala sesuatu yang tidak tahu musim berarti dia bukan Tuhan. 4. Yesus marah dan mengutuk pohon ara itu. Sudah
kau tidak usah berbuah selama-lamanya, karena ternyata pohon ara itu membohongi dia. Jikalau Yesus itu Tuhan, seharusnya Yesus itu mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam hal ini, Bible ini menunjukkan satu kejujuran, satu kejujuran bahwa dia seorang rasul, dia manusia yang mengantarkan murid-muridnya bersama murid-muridnya merasa lapar. Untuk mencari makanan, dia bukanlah Tuhan. Kalau dia itu Tuhan, ini kitab akan berbeda artinya, berbeda ceritanya. Mari kita jadikan Alkitab ini sebagai panduan kehidupan kita nanti ketika perjanjian kita di akhirat. Jikalau di akhirat nanti ternyata Tuhan menghukum Bible ini sebagai kesalahan, maka orang Kristen masuk neraka dan orang Islam masuk surga. Jikalau Bible ini menghukumi dan orang Islam masuk, jikalau Bible ini dihukumi oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran, maka orang Kristen masuk ke dalam neraka, orang Islam masuk ke dalam surga. Mau ini benar ataupun salah, orang Kristen masuk neraka dan Islam masuk surga. Karena apa? Karena yang menjalankan seluruh perintah ajaran Bible ini adalah orang Islam. Sementara saudara kita dari Kristen dan Katolik tidak menjalankan ajaran perintah Bible ini. Contoh, Bible ini mengajari tentang berjilbab seperti Bunda Maria. Berjilbab, berhijab, menutup kepala. Di dalilnya di Korintus pasal 11, 5 dan 6. Benar enggak Bang Juma? Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan atau rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan ajaran ini, orang Islam atau Kristen? Itu Yesus sunat. Yesus bersunat. Masya Allah. Bunda Mila. Yesus sunat. Yesus bersunat dan menjalankan perintah ajaran Nabi Abraham. Dalilnya ada di Lukas 2:21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan perintah untuk sunat? Orang Islam atau orang Kristen? Kemudian Islam. Kitab Kejadian 17:9-14. Bunda Mila masuk. Sunat adalah perjanjian yang kekal. Thank you, Bun. Terima kasih Bunda Mila. Sunat adalah perjanjian yang kekal, perjanjian yang kekal abadi, perjanjian yang kokoh antara Allah dengan Nabi Ibrahim atau Ibrahim, bapak para nabi beserta keturunannya, dan bukan keturunannya. Semua wajib bersunat. Barang siapa yang tidak bersunat atau tidak dikerat kulit kitanya, maka wajib apa? Hukumannya dihukum. Dibunuh. Wajib dilenyapkan atas kaum, wajib dirajam. Karena apa? Karena ia telah melanggar perjanjian agung itu. Siapa yang menjalankan perintah sunat ini? Orang Islam atau Kristen? Tentu orang Islam. Pertanyaannya, mana yang akan kau pilih? Ikut Yesus dan nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim, atau ikut Paulus? Semua boleh yang boleh dimakan dan sebagainya, itu ada semua. Nah, saya menerangkan dari situ, Abang. Ini catatan dari Abang semuanya. Saya terangkan. Kemudian dia terbuka sampai Masya Allah. Demikian. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi itulah makanya saya sering mengatakan bahwa musuh terberat mereka itu adalah kitabnya sendiri. Karena ketika Islam dihujat, maka yang pasang badan itu adalah kitabnya sendiri. Contoh sederhana ya, apa yang disampaikan atau apa yang diperhatikan oleh Dinda Adon, rupa-rupanya setiap kita itu bisa berdakwah. Dalam arti kata menyampaikan pemahaman mendasar terkait dengan Islam Kristen ini. Jadi sahabat yang ada di bawah, contoh beliau, setiap kali
pemateri dari Islam menjabarkan tentang materi dialog lintas agama, maka seketika itu juga teman-teman sekalian ya mencatat, karena itu tidak menutup kemungkinan besok hari ada tetangga, besok hari ada keluarga atau ada teman yang kemudian ingin bertanya tentang Islam Kristen. Nah, kita sudah punya materinya gitu. Contoh kemarin ketika Nabi Muhammad dihujat mengislamkan jin korin, kita bantah, berarti Nabi Muhammad lebih hebat daripada Tuhan mereka yang justru tidak bisa mengkristenkan iblis yang datang mencobai dia. Di dalam Lukas 4 nomor 6, justru Yesus yang dicobai. Yesus yang ingin dijadikan menjadi pengikut iblis. Tetapi Yesus menginginkan iblisnya menjadi pengikutnya, yaitu menyembahnya kepada Tuhan Bapa saja. Tapi ternyata Yesus tidak sanggup menjadikan iblis yang mencobanya itu untuk menjadi pengikutnya, untuk menyembah kepada Bapa saja. Nabi Muhammad sanggup, berarti Nabi Muhammad jauh lebih hebat di dalam aspek itu, gitu teman-teman. Oke, mungkin yang lain silakan. Luar biasa ini. Keren, Bang Adon, keren. Alhamdulillah Bunda Mila. Saya memang agak jarang naik Masya ke Allah. Bunda Mila, Bunda Rahma ya. Iya. Mudah-mudahan banyak lagi yang di lingkungan situ, kan memang banyak otet ya. Iya. Ini mudah-mudahan teman aku yang di Perancis mudah-mudahan segera untuk kembali lagi ke Perancis. Iya. Saya Allahu Akbar, Masya Allah. memberi ya seperti inilah kita berdiskusi begitu. Ya. Tapi ya tidak di Komal, memang awalnya tidak di Komal. Saya memberikan pengertian. Masalah di mana aja. Iya. Gitu. Saya agak jarang masuk ke Komal-Komal saya. Saya lagi nyanyi-nyanyi malah. Tapi dari situ, dari nyanyi kita jadi dekat sama orang-orang itu, kemudian kita intens masuklah ke situ. Gitu. Iya, iya. Iya. Apa kita buka room nyanyi juga, Gurunda? Saya aja Bunda Mila, saya yang buka. Enggak, Iya, saya saya yang buka. di sini aja lah nyimak Gurundang, nyimak Ah, Gurunda. iya iya. Betul. Nanti saya buka Komal curhat. Boleh. Komal Juhan. Saya hampir siap nih Gurunda buka Komal kita PK ya. Soal dakwah, soal apa gitu ya. Gurunda bantu saya support ya. Insya Allah, Bun. Insya Jadi Allah. narasumber lah. Kak Ita istirahat aja Kak Ita. Masih di bawah. Iya, Allahu Akbar. Wow, keren. Iya, saya mencatat banyak Bang dari Abang itu. Saya catat banyak. Kemudian saya misalnya saya di sini masih ragu, saya membuka di belakang itu. Saya buka, oh ternyata benar. Saya buka kembali benar gitu. Dan saya menunjukkan ada perbedaan-perbedaan di sini ada beda, di sini ada beda. Gitu. Saya menunjukkan dengan fisiknya kayak gitu. Sama teman-teman gitu saya tunjukkan ini fisiknya ada. Bukan saya dengan online tapi fisiknya itu ada. Kalau saya ngikutin Gurunda nih dari Facebook dulu, Gurunda. Oh ya? Iya, tapi saya berpikir siapa nih orang ya masih muda kok suaranya lantang banget. Akhirnya saya videonya tuh saya copy aja, saya dengerin. Terus ada nanti yang ini, yang apa namanya, yang teks, yang ngasih ayat-ayat tuh, apa pasal-pasal Bible kan di bawah itu ya. Saya screenshot, saya kumpulin. Makanya sekarang kalau ada oten, kalau saya lagi nggak bergerak di mobil, nah saya bisa nunjukin sedikit-sedikit. Itu banyak kok video-video Gurunda yang saya simpan dari Facebook dulu. Akhirnya apa? Allahu Memang Akbar, sudah rezeki ya, udah nasib mau ketemu. Saya ini masuk ke YouTube. YouTube nggak diladenin orang nih nanya, ini gimana mau ngobrol sama Bang Zuma. Rupanya ada juga yang jawab ke TikTok. Makanya akhirnya saya kejar ke TikTok. Temu juga kita. Itu rezeki tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Siapa tahu kopi darat ntar, insya Allah. Amin. Ya, soalnya kalau begini kan kita harus support, kita harus dukung. Kemana lagi, Gurunda? Mungkin kalau saya di Amerika tidak terlalu mengalami ya hal-hal keagamaan itu, karena di sini lebih ke liberal udah sekarang menjalannya. Tapi di Indonesia itu kan yang makin miris kan? Iya. Ya, itu dia. Betul, betul. Insya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan hostnya, mana tahu ada Christine yang ingin tanya-tanya sama Dinda Adon, cara beliau menyampaikan dengan sederhana, boleh nanti kita backup di sini. Silakan dinaikkan saudara otennya. Saya nggak sanggup menaikkan ini, kayaknya ada gangguan di layar. Silakan.
Bunda Rahma host atau Bunda Rahma. Bang Arif? Bang Arif dibawa mungkin, dinaikkan saudara Kristen kita untuk diskusi Bunda pelan-pelan. Rahma moderator bukan? Bukan, ini akun baru sedang. Saya nggak bisa naikin gitu loh. Tertutup aplikasi yang ini harus di-download. Mungkin Bang Arif dibawa. Ada tuh yang naikin Gurunda. Selamat Iya, pagi, Bang Juma. Pagi, Dan saudara semuanya. pagi. Selamat pagi. Silakan saudara Al-KTP. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Malah mute ya. Dibuka Al-KTP mute-nya. Ya, saya ada satu pertanyaan, Bang Juma. Iya. Gimana Bang? Jadi setelah saya baca buku Sirah Nabawiyah sudah hampir finish ya, Bang Juma ya. Ya. Sekarang saya baca satu saja pertanyaan saya terakhir mungkin kepada Bang Juma. Karena ini tidak semua debater muslim bisa menjawabnya ya. Ya. Orang-orang tertentu ya, tentu kebetulan ada teman tadi sempat saya simak, Bang Adon ya. Karena bagi saya untuk menjadi seorang muslim, seorang masuk Islam itu tidak gampang, karena kata Buya Hamka juga, untuk melihat orang Islam itu gampang. Lihatlah pada saat Idul Fitri, banyak orang Islam, itulah orang Islam. Tapi kalau melihat orang beriman itu, lihatlah pada saat sholat subuh. Nah, itu orang beriman. Jadi untuk masuk Islam itu bagi saya tidak gampang, karena harus beriman. Pada sholat subuh tuh tidak semua itulah orang beriman, seperti itu Bang Juma. Ya. Baik, pertanyaan saya Bang Juma tentang Nur Muhammad. Kebetulan saya kemarin ada yang menyimak mungkin ya waktu saya dengan Bang Juma gitu, berdebat live dengan Bang Juma. Jadi ada kawan yang mengatakan tentang Nur Muhammad, karena tentang Nur Muhammad katanya sebelum semua ada, Nur Muhammad sudah lebih dulu ada. Apakah Nur Muhammad ini Nabi Muhammad, atau apakah seperti yang saya pahami di dalam Bible, di mana di Bible itu saya pahami seperti perkataan Yesus, Abraham sudah ada sebelum saya sudah ada sebelum Abraham, kepada orang-orang Farisi waktu itu ya. Yesus pernah berkata gitu. Jadi saya memahami dalam perkataan Yesus itu bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Maksudnya rencana Tuhan kepada beliau, bahwa Tuhan sudah merencanakan dulu. Makanya berani Yesus mengatakan saya sudah ada sebelum Abraham ada. Apakah sama seperti Nur Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penyempurna segala agama, sudah ada sebelum dunia dijadikan? Silakan Bang Juma, terima kasih. Ya, baik. Jadi terkait dengan Nur Muhammad, terdiri dari dua kata, Nur dan Muhammad. Jadi kalau kita melihat dari dua kata ini, ya, Nabi Muhammad dalam arti kata Muhammad, karena saya tidak sanggup menyebut nama tersebut tanpa mengikutinya dengan kata Nabi. Nabi Muhammad artinya terpuji, Nur artinya cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan cahaya pujian, atau cahaya terpuji, atau cahaya yang mulia. Ketika berbicara mengenai apakah alam semesta ini diciptakan dari unsur Nabi Muhammad, kalau dilihat dari unsur cahaya, betul. Karena Nabi Muhammad di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Al-Ma'idah yang dibacakan tadi oleh Adinda Abu Hadid.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan telah datang kepadamu cahaya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu cahaya, qad ja'akum rasuluna, qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi Allah mengidentikan Nabi Muhammad sebagai cahaya yang membawa Islam, yang membawa Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu disebut sebagai cahaya? Karena rupa-rupanya Al-Quran menjelaskan siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad, orang itu akan mendapatkan cahaya kebenaran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Nabi Muhammad diterangkan itu sebagai penerang yang menerangkan kejahiliaan yang buta, kelam, gelap. Begitu beliau datang, dia membawa penerang, dia sebagai cahaya. Al-Quran menarasikan itu. Qad ja'akum minallah, telah datang padamu dari Allah nur, cahaya, wa kitab, dan ketetapan Al-Quran mubin yang menjelaskan. Jadi Nabi Muhammad sebagai cahaya menjelaskan titik poin yang paling gelap dalam kehidupan manusia, menjelaskan tentang hubungan antara Tuhan dengan manusia, menjelaskan antara kaidah-kaidah ibadah manusia kepada yang menciptakan, menjelaskan semua aspek. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai cahaya. Lalu apa dengan Nur Muhammad ini? Allah menciptakan, kemudian ketika dikatakan bahwa dalam kaidah Islam, Allah pertama menciptakan yang disebut kemudian adalah cahaya ini, Allah menguraikannya. Bagaimana kemudian Islam memahami tentang Nur Muhammad? Ternyata Allah menciptakan segala aspek dalam kehidupan ini, ada 4 aspek. Yang pertama, menciptakan Lauhul Mahfuz. Kemudian menciptakan kalam, lalu kemudian menciptakan arash, lalu kemudian menciptakan Nabi Muhammad. Ini 4 komponen yang dipahami dalam pemahaman Islam. Arti kata bahwa hakikat Nur Nabi Muhammad, hakikat bagaimana saya menjelaskannya ya? Karena antara Nabi Muhammad dengan Nur Muhammad itu adalah berbeda. Jadi hakikat daripada Nur Muhammad itu adalah termasuk anugerah yang merupakan ciptaan Allah, yang mampu menerangi, yang mampu memahami dan menebarkan makna kehidupan. Tanpa Nur Muhammad, maka kehidupan di bumi ini menjadi gelap gulita. Makanya dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan Nur Muhammad, cahaya yang kemudian disebut terpuji. Jadi alam ini penuh dengan kasih sayang. Kalau Tuhan tidak penuh dengan kasih sayang, tidak penuh dengan pujian, maka alam semesta ini akan hancur lebur. Makanya alam semesta dicipta dengan Nur Muhammad, nur yang terpuji, cahaya yang terpuji. Itu saudara. Jadi kalau kita kembali kepada Yesus dalam kaidah Bible, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu masih kalah. Karena kalau kita berbicara mengenai kaidah Nur Muhammad yang kemudian menjadi bias penciptaan alam semesta. Allah memulai penciptaannya dengan Nur Muhammad. Kalau aku ada sebelum Abraham ada, ya Adam lebih dulu, Hawa lebih dulu, Fir'aun lebih dulu, dan seterusnya. Jadi saya rasa seperti itu, saudara LKTP. Dalam hal ini, Nur Muhammad bukan berarti Nabi Muhammad harus didudukkan kemudian sebagai Tuhan, sebagaimana orang Kristen mendudukkan kemudian Yesus sebagai kalam. Tapi Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa yang kemudian diberi ilham, diberi kemudian wahyu, diberikan kemudian hidayah untuk beliau menerangi, memahamkan, kemudian dan menebarkan makna kehidupan kepada manusia setelahnya. Itulah yang tadi saya katakan, Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, fattabi'uni, ikutilah aku jika engkau ingin hidupmu terang benderang.
Seperti itu, saudara. Jadi bukan larinya ke unsur hakikat. Kalau orang Kristen itu kan, mohon maaf nih, saya sudah sering kali ditanyai tentang Nur Muhammad, seakan-akan Nur Muhammad ini adalah Nabi Muhammad yang adalah satu hakikat dengan unsur Tuhan. Padahal yang benar adalah Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan cahaya yang terpuji, bukan dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad digunakan seperti orang Kristen, segala sesuatunya dijadikan oleh dia dan oleh dia tidak ada sesuatu apapun. Yohanes 1:3. Itu tidak seperti itu. Umat Islam tidak memahami paham konsep seperti itu, bukan. Kalau Kristen kan Yesus adalah kalam, Yesus adalah firman itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Seakan-akan Nabi Muhammad itu adalah kalam yang adalah firman itu sendiri yang datang menjadi Nabi Muhammad. Enggak, bukan. Jadi Allah menciptakan alam semesta dengan cahaya terpuji, bukan dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad lah unsur segala ciptaan. Oh, bukan kayak gitu. Tidak sama dengan konsep di dalam ajaran Kristen. Oh, Yesus lah yang menyebabkan sehingga segala sesuatunya ini ada, karena dia adalah pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu seakan-akan begini, pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang adalah Yesus telah menjadi daging, bukan kayak gitu. Seakan-akan pemahaman Nur Muhammad ini mau dibawa ke sana. Oh, Nabi Muhammad juga ini adalah sehakikat dengan Tuhan. Oh, enggak. Nabi Muhammad itu adalah ciptaan Allah. Nabi Muhammad hanyalah manusia. Al-Furqan ayat 7, aku adalah manusia yang makan minum sama seperti manusia. Di dalam Al-Isra ayat 93, saya adalah manusia biasa yang dianugerahkan kemudian wahyu, lalu kemudian diperintahkan ikutilah aku. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sehakikat dengan Elohim, sehakikat dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 diterangkan kemudian, aku Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa. Jadi pemahaman Nur Muhammad jangan dibawa kepada pemahaman kalam atau logos terhadap Yesus. Itu dua konsep yang berbeda. Silakan. Luar biasa Bang Juma. Saya sih sebenarnya tidak ingin mengetahui itu, karena memang pemahaman saya segala sesuatu yang ada itu tentu diciptakan oleh Tuhan satu. Ya. Termasuk Nur Muhammad, karena ya seperti pemahaman saya tadi, Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada. Itu berarti dia sudah direncanakan beliau, termasuk nabi-nabi sebelumnya, sebagai cahaya untuk turun ke bumi, pemahaman saya. Dan Nabi Muhammad ini, kalau Nur Muhammad ini adalah peran utama dalam pemikiran saya. Maksudnya kalau dalam suatu film itu beliau adalah pokok pemeran utama. Tanpa beliau tidak akan mungkin dijadikan dikirim nabi-nabi sebelumnya. Jadi beliau ini nabi penutup kan, pemahaman saya tadi, untuk menyempurnakan seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Bang Juma Al-Maidah ayat 3 itu, bahwa agama Islam adalah agama yang aku menyempurnakan. Terima kasih Bang Juma, memang luar biasa. Gak ada obat ke lawan Bang Juma, pasti semua terjawab. Keren. Terima kasih. Boleh saya nanya Bang Al-KTP? Oh, boleh saudaraku. Kalau dia ini udah muslim apa gimana Bang Juma? Gurunda. Sebenarnya beliau sudah Islam, dalam hatinya itu sudah insya Allah. Tinggal prosesi aja untuk syahadat. Kalau tinggal ikrar ya, tinggal ikrar Bung. Iya, kalau udah siap, kita nggak tahu umur manusia, bukan saya mendesak, bukan. Cuma ini teori. Jadi biasanya kita nggak tahu kapan kita dipanggil, kapan kita duluan atau gimana. Nah, alangkah leganya kita kalau memang sudah tersentuh sama Islam, dipanggil dalam keadaan Islam. Benar kan Gurunda ya, begitu ya? Daripada mati kafir. Nah itu aja. Saya nggak mau nambahin, kan nanti dibilang, oh Bunda Milani maksa. Enggak ada sama sekali. Cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi kalau hati itu sudah tergerak, sudah ini tinggal penyampaian. Bismillah. Nah kata kita bilang kalau apa-apa tuh Bismillah. Kalau memang itu, karena penundaan itu kalau memang sudah ini ya, sudah fokus ya, penundaan itu nggak ada gunanya. Cepat atau lambat kalau ada ke situ. Nah tapi alangkah cepatnya sebelum nyawa kita duluan, nah kita sudah bersyahadat. Insya Allah akhirat jannah. Nah itu aja Bang.
Ya, baik, makasih Bang saudariku ya. Jadi begini saudariku, jadi kemarin sudah sempat saya ngobrol dengan Bang Juma, karena saya sudah duluan janji ingin bertemu beliau karena beliau ini bagi saya pahlawan saya ya. Sudah menyelamatkan saya untuk akhirat, bukan dunia saja, tapi beliau menyelamatkan saya untuk akhirat. Karena udah saya sampaikan beberapa kali bahwa ketakutan terbesar saya itu adalah kehidupan setelah kematian. Kalau saya mati nanti saya mau kemana? Kalau saya tidak beriman kepada Tuhan yang benar, saya mau kemana? Sedangkan hidup ini kan hanya sementara, tidak ada yang dibawa mati. Tetap kita ke lubang yang berapa meter kali meter kan? Berapa kali? 4 kali 5 meter gitu. Jadi tidak ada yang saya bawa. Jadi saya ingin bertemu beliau, bersyahadat langsung. Itu jika Tuhan itu berkehendak ya. Karena rencana manusia tidak lepas, bahkan Yesus sendiri waktu berdoa di Taman Getsemani, jikalau cawan ini berlalu bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Itu seorang rasul, seorang nabi, seorang utusan. Memang tinggalnya di Makassar juga. Sebentar, saya potong. Memang tinggalnya di Makassar, Bang? Tidak, saya di Flores, Bu. Jauh itu ya dari Makassar? Jauh. Ya, dari Makassar itu harus transit dulu. Saya udah lihat cek pesawat kemarin, cuman karena ada gunung meletus di sini, ya, jadi penerbangannya. Kalau udah mantap begitu, syahadat di Komal, nanti ketemu Bang Zuma, diulang lagi, benar nggak Bang Zuma secara formalitas? Itu saran saya, tapi terserah itu. Sudah kan pernah. Anda... Sudah pernah syahadat. Tidak. Oke. Ya udah bagus lah kalau gitu. Kemarin saya sudah katakan ke Bang Juma, terakhir sebelum saya tutup bersama Juma, sudah saya katakan Bang Juma, kalau memang kapanpun Bang Juma suruh syahadat, saya siap. Karena setelah saya membaca buku Sirah Nabawiyah, nggak ada keraguan lagi kepada Nabi Muhammad. Beliau, Nabi Muhammad adalah suri teladan yang luar biasa ya. Teladannya, beliau tuh selain jujur, adil, rendah hati, tutur katanya lembut. Jadi nggak ada kesempurnaan itu ada di Nabi Muhammad, benar. Beliau nggak pernah marah. Masya Allah, keren Bang. Beliau tuh memerdekakan banyak budak, menyetarakan budak. Bahkan sahabat-sahabatnya pun sudah mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau orang mau mengenali Islam, kenalilah Nabi Muhammad dulu. Kalau sudah mengenal Nabi Muhammad, di buku Sirah Nabawiyah, sejarah beliau, itu saya yakin 1000% kok. Gak akan ada yang berpandangan negatif terhadap beliau, terhadap Nabi Muhammad seperti itu, Bunda. Ya, jadi untuk syahadat sih terserah Bang Juma, saya tidak terlalu ini. Karena saya yakin agama yang saya pilih ini, konsep ketuhanan Islam ini sudah final, adalah agama yang benar gitu. Jadi karena dia memiliki satu Tuhan, satu kitab suci Al-Quran, dan memiliki satu nabi penutup. Dan juga yang luar biasanya di Islam mengimani dan memuliakan seluruh nabi yang telah diutus sebelum Nabi Muhammad. Itu apalagi kan, berarti sempurna gitu loh, Bunda. Bagus lah kalau udah siap. Ya, saya support boleh Bunda sama teman abang tadi, ini bagus sekali ininya ya, Abang Adon ya. Ilmunya juga ini tadi disampaikan oleh Bang Adon. Saya sempat simak, bagus, luar biasa ya. Jadi kita menambah ilmu juga ya. Gitu. Karena tadi saya bilang Bunda, untuk menjadi seorang Islam kan mudah. Untuk melihat orang Islam kan pada saat hari raya Idul Fitri, itu orang Islam. Tapi kalau melihat yang beriman ya, saya rasa kata Buya Hamka itu betul. Lihatlah pada saat sholat subuh. Nah, itu orang beriman. Iya. Gitu. Jadi tidak. Makasih Bang Juma. Luar biasa. Ya, sama-sama. Insyaallah. Bang Adon dan semuanya, Bunda Mila, Bunda Rahma. Oke, saya izin Bang Juma. Pamit. Ya, makasih saudara Al-KTP. Sampai ketemu di Makassar, insyaallah. Ya. Ya, silakan host. Saya nggak bisa tekan layar saya ini ya. Ada tampilan untuk kemudian diupdate TikToknya, jadi nggak bisa. Kalau saya tekan nanti malah keluar. Iya. Cek 1 miliar. Ini Bang, udah mulai nih orang yang. Ayo teman-teman Kristen naik diskusi. Panas itu Bun, yang Gini, bawah Bang. tuh panas. Jadi kami di sini kan punya teman ya, si Kak Ita juga punya teman ya. Jadi saya udah mulai mendapatkan DM yang tidak enak lah, tidak enak.
yang intinya bahwa saya itu tidak boleh ini itu kayak gitu. Ini membawa Amerika dan sebagainya gitu. Ini kan pribadi masing-masing. Untuk memeluk agama itu kan kita kan dibebaskan kan, gitu loh. Tidak ada paksaan sama sekali. Saya hanya membimbing. Ketika berdiskusi dia bisa menerima. Saya tidak ada memaksa. Bahkan saya tidak mau memaksa. Aku tidak memaksa. Misalnya gini, kamu masuk ke Islam itu karena saya bukan. Tapi aku maunya kamu masuk Islam karena diri kamu sendiri, karena hati kamu yang terbuka, karena kelembutan hati kamu, kayak gitu. Bukan paksaan. Dan saya tidak pernah memaksa. Itu Bang. Tapi dikira saya ada unsur apa dan sebagainya. Saya hanya menjelaskan bahwa ini yang benar. Jadi saya udah mulai dapat itu DM Bang di saya. Udah mulai panas ya? Udah mulai panas. Iya. Makanya tadi sempat saya mute dulu, kemudian saya telepon Kak Itanya, saya bilang Kak Ita yang kuat, pasti di belakang akan ada halangan-rintangan yang akan mencoba untuk menghambat kita, terutama Kak Ita dan aku gitu. Dan memang seperti itu. Tapi aku akan coba untuk menguatkan terus tetap kuat, tetap gitu. Ayo kita bareng-bareng berjuang di jalan yang benar gitu. Ya, sama Bunda Mila juga. Iyalah, itulah yang kita bisa perbuat di sisa-sisa terakhir hidup kita, apalagi kan. Iya. Semoga bermanfaat sampai menutupkan mata di hari terakhir. Ayo teman-teman Kristen, naik yuk. Saudara, biar kalian diedukasi, biar kalian tuh nggak sesat. Ayo, teman-teman. Padahal Saya nih punya misi, izin. Ya. Siapa namanya Bunda Rahma? Bang Zuma, saya punya misi. Kalau ini kan 48.000 follower ya. Jadi tinggal 2.000. Maksudnya tuh launching 50.000 nanti Gurunda saya panggil, kita PK. Cuma minta tolong Ikhwan Fillah nih menggenapi di bawah, kalau nggak keberatan, mudah-mudahan jadi amal jariah. Baru nanti kita panggil, entah itu berdakwah, mungkin kalau ngadepin Kristen mungkin saya belum sanggup ya. Masih banyak lagi yang harus saya pelajarin. Tapi kalau saya sekedar bertanya, umpamanya kayak Bang Zuma, bagaimana Bang Zuma keislaman Kristen itu, mungkin insya Allah saya bisa jadi moderator seperti itu. Siap. Saya minta tolong sama Ikhwan Fillah yang di bawah yang belum follow saya, tolong genapkan 50.000 nih, biar nanti kalau buka banyak yang lihat, dan insya Allah di luar negeri juga bisa kepanggil gitu loh. Iya. Terima kasih Bang Zuma. Ini sama-sama Bun, sama-sama Masya Allah. Ya, Dinda Adon gimana? Iya, Mau Bunda Mila istirahat? ini akun yang baru tadi sebenarnya ada telepon aja sih. Bang, ada telepon. Bunda Mila, ini akun saya yang gede. Ada belum berteman sama Bunda, ini udah aku follow Bunda. Ya, nanti saya follow balik. Iya. Tadi ada telepon aja Bang, karena saya mendapatkan DM dan aku nelpon ke Kak Ita. Padahal kami itu udah saya private, maksudnya live-nya udah saya sembunyikan sama Kak Ita juga, udah di private kan. Masih ada bocor gitu, masih ada bocor. Itu ya memang di sebelahnya Kak Ita kan masih banyak lah yang begitu-begitu gitu. Jadi ya memang harus hati-hati begitu. Iya. Jaga diri baik-baik aja di sana deh. Iya betul. Tapi aman Gurunda kalau di sini orang nggak terlalu, kecuali orang kita ya, maksudnya orang kita. Bunda Mila. Kalau orang Amerika nggak ada urusan Gurunda. Di sini nih bebas-bebasnya, nggak ada yang ngurusin kita mau apa gitu. Tapi yang jahat nih justru orang Asia dan orang kita sendiri. Bunda Mila, yang nge-DM aku itu adalah orang kita yang di sini. Iya, itu dia. Itu yang harus hati-hati. Cari Edis, cari Edis. Ya, ini dia. Kenapa lagi saya Edis udah mau dicari? Saya lagi Edis mungkin agak susah. Ini dulu si apa namanya? Saifuddin dulu. Karena Julius itu ada berinteraksi, jadi mungkin saya tanya Julius. Sama ada satu pendeta di sini yang mau nolongin saya. Dia bilang karena kita juga nggak support dia,
ya kan istilahnya apa namanya, buronan tuh apa namanya, pencaharian apa penerangan BPO. BPO whatever lah namanya. Nah itu jadi nanti dibantu insya Allah. Saya mau baik-baik aja nanya gimana, kenapa nggak mau pulang, apa yang itu aja kayak gitu. Jadi kita tahu situasinya, kenapa dia harus berbuat seperti itu. Mungkin apa karena dia kekurangan uang. Di Indonesia kan bisa begitu. Masa gara-gara 1 miliar 2 miliar dia ngorbanin agama? Itu pasti ada sesuatu yang lain. Gitu. Iya, Masya Allah. Ini saya tidak bisa naikkan orang. Ada nggak yang host di sini yang bisa naikkan tamu? Saya tabe Gurunda, bukan moderator ke sini. Harus jadi moderator Nah, dulu. berarti kita Ayo, nggak bisa kawan, naikin naik. orang nih. Gimana? Harus ada yang jadi moderator dulu kalau mau naikkan orang. Iya, itu dia. Masalahnya saya nggak bisa. Teman-teman yang di bawah berfungsi yang layar ini. moderator. Moderator yang di bawah, tolong. Saya masuk WA Ya, aja. kecuali moderator ini. Gitu ya, Akang atau siapa ya Bang ini Gurunda ya, bentar. Saya masuk WA. Dia dulu. moderator di sini. Iya, betul. Moderator di bawah. Saya ini harus download lagi yang terbaru TikToknya. Nah, kalau saya download harus keluar dulu, itu masalahnya.